Hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Banyak orang yang bingung menafsirkan, apa sih bahagia itu? Bahagia itu ada di tangan kita. Bahagia itu biasanya terbentuk dari bagaimana kita menafsirkan sebuah peristiwa kejadian, pikiran, hingga respon kita pada perlakuan yang kita terima dari lingkungan sekitar. Ketika seseorang lebih banyak mengalami masa-masa yang berat, sebagian memilih untuk menjadi lebih negatif dan pahit ketimbang bersikap penuh harapan. Berikut adalah 7 hal yang membuat kita semakin jauh dari rasa bahagia. Tidak memaafkan orang lain. Orang sering menyamakan hal memaafkan dengan melupakan sesuatu yang terjadi atau mengatakan bahwa yang terjadi baik-baik saja. Hal tersebut membuat mereka mengklaim sudah memaafkan seseorang atau sesuatu, padahal faktanya belum. Memaafkan yang sebenarnya itu adalah membiarkan diri kita bebas dari kebencian dan dendam. Karena sesuatu yang tidak sesuai keinginan atau menerima kejadian yang tidak sesuai harapan dapat meyakinkan diri kita layak untuk move on dan membiarkan kita untuk tak lagi merasa sakit karenanya. Tidak memaafkan diri sendiri. Rasa bersalah berlebihan akan memicu pikiran negatif, stres, dan pola pikir pesimis. Penyesalan, rasa malu dan bersalah akibat sebuah kesalahan bisa menghantui hidup kita. Dengan tidak memaafkan diri sendiri, tidak membiarkan diri kita bergerak maju dari kesalahan, itu akan membuat kita merasa tak layak untuk bahagia. Padahal semua orang di dunia berhak untuk bahagia. Banyak memikirkan atau tidak sama sekali. Terlalu sering memikirkan sesuatu atau tidak sama sekali ternyata menyebabkan timbulnya beragam kondisi psikologi yang tidak sehat, mulai dari rasa panik, self-esteem rendah, hingga perfeksionis. Dengan terlalu sering memikirkan atau tidak sama sekali dapat membuat pikiran kita seperti lebih nyata, sehingga membuat pikiran negatif menjadi lebih besar. Akibatnya, pikiran kita akan fokus pada sesuatu yang salah saja, tanpa menimbang yang benar, dan ini akan membuat kita lebih melihat keburukan orang lain. Menetapkan standar tinggi pada orang lain. Bila kita selalu merasa kecewa dan terganggu oleh orang-orang di sekitar kita, kemungkinan bisa karena kita menetapkan standar yang tinggi pada perilaku orang lain, tapi tidak kita terapkan pada diri sendiri. Coba amati. Apa yang terjadi ketika kita selalu merasa frustasi dengan seseorang? Apakah kita memandang sesuatu secara hitam putih? Apakah kita melihat gambaran sebuah peristiwa secara utuh? Dengan menumbuhkan rasa empati pada orang lain, sangat mampu untuk menghilangkan kemarahan. Tidak yakin semua akan membaik. Merasa tidak berdaya yang parah sangat berbahaya, karena akan meningkatkan risiko depresi. Kita akan memandang dunia adalah tempat yang buruk dan tak akan pernah membaik. Jika kita mau sejenak merenungkan perjalanan hidup kita, akan selalu ada naik turun. Tetapi kita pasti bisa melaluinya. Terkadang tidak kita sadari bahwa selalu ada hal-hal yang patut kita syukuri setiap harinya. Membandingkan diri dengan orang lain. Di era sekarang ini, sangat mudah membandingkan diri dengan orang lain. Melihat apa yang sudah dicapai oleh teman kita yang berada di atas. Kita lupa bahwa apa yang ditampilkan seseorang di media sosial adalah citra yang ingin ia bentuk saja. Yang kita lihat hanyalah permukaannya. Dengan mengukur diri sendiri berdasarkan ukuran orang lain, itu hanya menjadi subjektif dan hanya memberikan tekanan pada diri kita. Merasa tidak punya kendali. Banyak orang yang merasa tidak memiliki kendali pada sebuah situasi dan meyakinkan diri sendiri untuk tak mencobanya serta merasa tak akan bisa membuat perubahan. Walau sebenarnya kita bisa. Kita bisa meraih kembali kekuatan kendali atas tindakan kita. Makin kita merasakan kemudi pada kapal kita, makin kita merasa mampu membangun hidup yang layak untuk kita dan orang di sekitar kita. Dan jangan pernah meremehkan kemampuan diri kita sendiri.